Hai semua, selamat datang kembali di channel Cara Menulis. Video kali ini akan membahas cara menulis surat pernyataan pendamping persalinan sesuai standar administrasi rumah sakit, klinik, puskesmas, atau bidan. Tonton sampai habis, karena akan ada contoh suratnya di akhir video. Dalam proses persalinan, terutama di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu, tidak semua orang bisa langsung mendampingi ibu yang akan melahirkan. Ada aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi demi menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelancaran proses persalinan. Karena itu, seringkali pihak keluarga atau pendamping diminta untuk membuat surat pernyataan pendamping persalinan. Surat ini menjadi bukti tertulis bahwa seseorang benar-benar bersedia mendampingi ibu hamil selama proses persalinan, serta siap mengikuti seluruh aturan yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut. Pendamping ini biasanya bisa suami, anggota keluarga, atau orang yang ditunjuk secara khusus oleh ibu hamil. Surat ini bukan hanya formalitas, tetapi juga menjadi bagian dari prosedur keamanan di fasilitas kesehatan. Karena selama proses persalinan, ruang tindakan memiliki aturan ketat terkait jumlah orang yang boleh masuk, prosedur steril, serta keselamatan pasien. Dengan adanya surat ini, pihak rumah sakit atau bidan memiliki dasar bahwa pendamping sudah memahami dan menyetujui aturan yang berlaku. Terus, apa aja sih yang harus dicantumkan di surat tersebut? Langsung aja yuk. Bagian pertama adalah judul surat. Cukup tulis surat pernyataan. Seperti biasa, tulis menggunakan huruf kapital, tebal, dan diletakkan di bagian tengah atas surat. Lalu, identitas si pembuat surat. Awali dengan kalimat yang bertanda tangan di bawah ini. Cantumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, nomor identitas yaitu nomor KTP, serta nomor telepon yang aktif. Bagian ini penting untuk memastikan bahwa pendamping benar-benar orang yang jelas dan dapat dihubungi jika diperlukan. Selanjutnya, masuk ke bagian pernyataan utama. Jelaskan bahwa pembuat surat menyatakan bersedia menjadi pendamping persalinan bagi ibu hamil yang namanya akan dicantumkan setelah paragraf ini. Cantumkan nama ibu hamil, tempat tanggal lahir, dan alamat domisili. Pastikan data yang diisi tidak ada typo ya. Setelah itu, jelaskan juga bentuk komitmen pendamping. Misalnya, akan mendampingi selama proses persalinan sesuai ketentuan fasilitas kesehatan, serta bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau bidan yang menangani. Bagian ini menunjukkan bahwa pendamping tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memahami aturan yang ada. Karena dalam praktiknya, setiap fasilitas kesehatan bisa memiliki kebijakan yang berbeda terkait pendampingan persalinan. Ada yang membatasi jumlah pendamping, ada yang mengatur jam kunjungan, dan ada juga yang mensyaratkan kondisi tertentu seperti bebas penyakit menular atau menggunakan APD. Selanjutnya, masuk ke bagian penegasan. Nyatakan bahwa surat dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bagian ini penting untuk memperkuat legalitas surat pernyataan tersebut. Meskipun sederhana, kalimat ini menunjukkan bahwa pendamping bertanggung jawab penuh atas isi pernyataannya. Setelah itu, tuliskan titi mangsa, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Berfungsi sebagai penanda waktu dan lokasi surat tersebut dibuat. Masuk ke kolom tanda tangan. Tulis yang membuat pernyataan. Lalu sertakan nama lengkap di bawahnya. Tempelkan materai yang berlaku. Lalu goreskan tanda tangan. Materai ini berfungsi sebagai penguat hukum dari surat pernyataan, terutama jika surat tersebut digunakan dalam konteks formal di rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu. Nah, itulah cara menulis surat pernyataan pendamping persalinan.
Pastikan si pendamping sudah mempelajari alur persalinan jauh-jauh hari agar proses persalinan hari H berjalan lancar. Berikut ini contoh suratnya. Kalau menurut kamu, video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kalau kamu punya request contoh surat, surat keterangan, surat pernyataan, surat kuasa, atau format administrasi lainnya, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video cara menulis selanjutnya.